Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, kelas 12 MIPA 2 dari Sekolah SMA Negeri 111 Jakarta. Di sini saya akan melakukan analisis cerita sejarah. Cerita yang saya ambil yaitu Putri Tanda Palik dari Sulawesi Selatan. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya suatu yang mempunyai nilai sejarah. 1. Pengenalan situasi cerita atau orientasi. Pada bagian ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat maupun lokasi, dan awal mula kejadian atau peristiwa. 2. Pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama. Yang ketiga, konflik. Di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Yang keempat, puncak konflik merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah. 5. Penyelesaian atau resolusi. Jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending, yang berisi mengungkapkan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap nasib dan sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa. Yang keenam, koda merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi amanat. Alkisah, pada zaman dahulu kala di sebuah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja atau datu yang bernama Labusatana Datu Monggoe atau sering dipanggil Raja Luwu atau Datu Luwu. Ia adalah seorang raja yang adil, arif, dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan sentosa. Datu Luwu mempunyai seorang putri yang cantik jelita dan perangi baik, namanya Putri Tandang Palik. Berita kecantikan dan perangi baiknya tersebar sampai ke berbagai negeri di Sulawesi Selatan. Pada suatu hari, Raja Bone ingin menikahkan putranya dengan Putri Tanda Palik. Ia pun mengutus beberapa pengawal istana ke Kerajaan Luwu untuk melamar sang putri. Datu Luwu terdiam sejenak. Ia bingung untuk mengambil keputusan, menerima atau menolaknya. Sebab dalam adat Kerajaan Luwu, seorang gadis Luwu tidak dibenarkan menikah dengan pemuda dari negeri lain. Akan tetapi, jika lamaran itu ditolak, ia khawatir akan terjadi perang yang sangat dahsyat antara dua kerajaan, sehingga membuat rakyat menderita. Keesokan harinya, tiba-tiba negeri Luwu geger. Putri Tanda Palik terserang penyakit kusta. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang berbau anyir dan sangat menjijikan. Para tabib istana mengatakan bahwa Putri Tanda Palik terserang penyakit menular yang sangat berbahaya. Berita tentang musibah yang menimpa sang putri sudah tersebar ke seluruh negeri. Rakyat negeri Luwu sangat bersedih atas penyakit yang diderita oleh sang putri yang mereka cinta itu. Setelah berpikir dan menimbang-nimbang, Datu Luwu memutuskan untuk mengasingkan putrinya ke suatu tempat yang jauh. Ia khawatir penyakit putrinya akan menular ke seluruh rakyatnya. Suatu waktu, Putri Tandang Palik duduk di tepi danau yang terletak di tengah pulau itu. Tiba-tiba, seekor kerbau putih menghampiri dan menjilati kulit sang putri dengan lembut. Semula, sang putri hendak mengusirnya, tetapi hewan itu tampak jinak dan terus menjilatinya. Akhirnya, ia diamkan saja. Sungguh ajaibnya, setelah berkali-kali dijilati oleh kerbau itu, kulit sang putri yang mengeluarkan cairan tiba-tiba hilang tanpa bekas. Kulit sang putri kembali halus, mulus, dan bersih seperti sedia kala. Sang putri terharu dan bersyukur kepada Tuhan karena penyakitnya telah sembuh. Ia kemudian berpesan kepada para pengawalnya untuk tidak menyembelih atau memakan kerbau putih yang ada di pulau ini karena hewan itu telah menyembuhkan penyakitnya. Suatu hari, Pulau Wajo kedatangan serombongan pemburu. Mereka adalah putra mahkota Kerajaan Bone. Malam semakin larut, putra mahkota tidak dapat memejamkan matanya. Suara-suara binatang malam membuatnya terus terjaga dan gelisah. Putri Tandang Palik yang merasa kedatangan tamu tiba-tiba menoleh. Kemudian mereka berdua berkenalan. Dalam waktu singkat, keduanya sudah akrab.
Putri Tanapalik sangat kagum dengan kehalusan tutur bahasa putra mahkota. Meski ia seorang calon raja, ia sangat sopan dan rendah hati. Sebaliknya, bagi putra mahkota, Putri Tanapalik adalah seorang gadis yang anggun dan tidak sombong. Kecantikan dan penampilan yang sederhana membuat putra mahkota kagum dan langsung menaruh hati. Beberapa hari kemudian, Putri Tanapalik menikah dengan putra mahkota Raja Bone di Pulau Wajo. Pesta pernikahan mereka berlangsung sangat meriah. Seluruh keluarga dari dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan itu sangat gembira dengan pernikahan tersebut. Putri Tanapalik dan Putri Mahkota hidup bahagia. Beberapa tahun kemudian, Putri Mahkota naik tahta. Ia menjadi raja yang arif dan bijaksana. Maka semakin bertambah kebahagiaan mereka. Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari cerita rakyat di atas. Di antaranya, sifat bijak, sopan, rendah hati, atau tidak sombong. Sifat bijak tercermin pada sifat Datuluwo. Ia sangat bijaksana mengambil keputusan untuk mengasingkan putri kesayangannya ke tempat yang jauh demi keselamatan rakyatnya agar tidak ketularan penyakit kusta yang diderita putrinya itu. Sifat rendah hati atau tidak sombong tercermin pada sifat putra mahkota Raja Bone. Meskipun sebagai calon raja, ia selalu bertutur kata halus kepada siapa saja, rendah hati dan tidak sombong. Kesemua sifat tersebut termasuk ke dalam sifat terpuji yang patut untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Sekian analisis cerita sejarah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.